sederhananya korelasi itu adalah hubungan ya. Oke. Korelasi ini merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan itu satu hal dengan hal yang lain. Nah, seperti ini merupakan suatu cara metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel. Nah, bila ada hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel yang lainnya. Jadi kalau misalkan yang pertama naik, yang lain itu akan naik juga atau bisa juga akan turun. Nah, istilah tersebut dikatakan dengan istilah sebab akibat. Ini merupakan ciri khas dari analisis korelasi. Oke, di sini ada contoh kasus yang memiliki korelasi. Di sini diantaranya hubungan antara kenaikan harga BBM. Nah, yang di sini itu misalkan X ya. X itu variabel independen atau yang mempengaruhi ya, dengan harga kebutuhan pokok yaitu variabel Y, atau variabel yang dipengaruhi atau variabel dependent ya. Kemudian yang kedua ada hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan. Nah, apakah tingkat pendidikan ini mempengaruhi dengan tingkat pendapatan? Kemudian yang ketiga, hubungan umur pernikahan pertama dengan jumlah anak yang dilahirkan. Kemudian yang keempat, hubungan tingkat pendidikan ibu dengan tingkat kesehatan atau tingkat gizi bayi. Misalkan yang tingkat gizi bayi ini variabel dependent atau yang dipengaruhi, kemudian tingkat pendidikan ibu itu variabel X atau yang mempengaruhi. Oke. Kemudian hubungan antar variabel ini ada beberapa ya, bisa positif, bisa negatif, bisa lemah atau tidak berkorelasi dan korelasi sempurna. Nah, korelasi positif ini artinya suatu hubungan antara variabel X dan Y ini ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel X, ini akan diikuti terjadinya penambahan variabel Y. Jadi misalkan variabel X-nya itu bertambah, maka variabel Y-nya juga akan bertambah. Nah, ini biasanya disimbolkan atau ditampilkan dengan garis lurus ke kanan atas. Nah, ini jadi bila X-nya naik, maka Y-nya naik. Jadi garisnya seperti ini. Kemudian korelasi negatif itu kebalikan dari korelasi positif ya. Jika pada korelasi positif itu nilai X-nya itu bertambah, maka Y-nya juga bertambah. Kalau korelasi negatif itu jika X-nya bertambah atau meningkat, maka nilai Y-nya itu justru mengalami penurunan. Kalau yang tadi sebelumnya korelasi positif itu contohnya misalkan kalau nafsu makan anak itu bertambah, maka berat badannya itu akan bertambah. Kemudian kalau korelasi negatif ini contohnya kebalikan dari korelasi positif. Kemudian yang ketiga tidak ada korelasi atau korelasinya sangat lemah. Korelasi ini terjadi bila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linear. Nah, di sini ini simulasinya.
tidak namanya atau tidak ada hubungannya ya. Jadi panjang rambut dengan tinggi badan itu tidak ada hubungan. Selanjutnya yang keempat ada korelasi sempurna. Ini terjadi bila kenaikan atau penurunan variabel X itu selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Ya, jika digambarkan dengan titik, diagram titik atau diagram pencar, titik-titik berderet membentuk satu garis lurus dengan hampir tidak ada pencaran. Jadi lurus, benar-benar lurus. Nah, itu berarti korelasi sempurna. Baik itu lurus ke kanan atas atau ke kanan bawah. Kalau ke kanan bawah tadi yang korelasi negatif ya. Ini berarti korelasi, misalkan ke kanan atas itu berarti korelasi positif sempurna. Kalau ke kanan bawah itu berarti korelasi negatif sempurna. Kemudian besar hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas itu biasanya diukur dengan koefisien korelasi. Simbolnya ini rho itu untuk koefisien korelasi populasi, kemudian R kecil itu koefisien korelasi sampel. Kemudian yang ketiga, nilai koefisien korelasi berada dalam selang negatif 1 sampai dengan positif 1, di mana jika koefisien korelasi bernilai 0, berarti tidak ada hubungan antara kedua variabel negatif atau saling berbanding terbalik. Ya, kemudian koefisien korelasi bernilai positif, berarti hubungan antara kedua variabel tersebut positif atau saling berbanding lurus. Simetris itu hubungan yang menyatakan sifat kebersamaan antara dua variabel atau lebih, namun tidak menunjukkan hubungan sebab akibat atau saling mempengaruhi. Hubungan simetris itu contoh yang pertama, hubungan antara berpakaian mahal dengan penampilan ya. Jadi ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Kemudian yang kedua itu hubungan yang positif antara banyak penonton sepak bola dengan tingkat kerusuhan. Kemudian yang ketiga itu hubungan antara burung gagak dengan kematian seseorang. Kemudian yang kedua itu hubungan kausal. Hubungan kausal antara dua variabel atau lebih yang bersifat mempengaruhi antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, dalam bentuk ini hubungan diketahui dengan pasti atau dapat dibedakan variabel bebas dan terikatnya. Contoh, hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan kerja seseorang. Jadi variabel X-nya atau yang mempengaruhi atau variabel independen ya, ini tingkat pendidikan variabel X-nya ya. Kemudian variabel Y-nya atau kemampuan kerja, yaitu kemampuan kerja seseorang, ini merupakan variabel Y atau variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen, tak bebas ya. Kemudian yang ketiga, hubungan interaktif atau timbal balik. Ini merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat saling mempengaruhi, di mana kedudukan variabel X dan Y saling bergantian. Ya, di mana variabel X ini dapat mempengaruhi variabel Y dan begitu pula sebaliknya. Contohnya, hubungan antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Jadi, variabel X-nya di sini motivasi kerja atau variabel yang mempengaruhi itu motivasi kerja, kemudian variabel Y-nya atau variabel yang dipengaruhi atau variabel tak bebas ini prestasi kerja. Namun ini juga bisa berlaku sebaliknya. Jadi bisa juga variabel X-nya itu prestasi kerja, variabel Y-nya motivasi kerja. Atau dengan kata lain, motivasi kerja mempengaruhi prestasi kerja. Bisa juga prestasi kerja mempengaruhi motivasi kerja.
Kemudian teknik statistik yang digunakan dalam menganalisis hubungan atau korelasi, yaitu yang pertama koefisien korelasi ya. Koefisien korelasi ini merupakan bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, atau dapat digunakan untuk menentukan arah dari kedua variabel ya. Jadi yang seperti Ibu sebutkan sebelumnya, yang tandanya atau simbolnya rho itu bila koefisien korelasi populasi, kemudian R kecil ini bila koefisien korelasi sampel. Kemudian untuk nilainya itu berada pada rentang -1 sampai 1. Ya. Ini menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel. Kemudian untuk arah itu dinyatakan dalam bentuk positif atau negatif. Nah, ini koefisien korelasi sendiri ini merupakan ukuran korelasi linier antara dua variabel. Nah, dapat dihitung dari data yang sama yang digunakan untuk menghasilkan persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus B. Nilai R ini memperkirakan linearitas sebenarnya dari data asli. Dengan kata lain, R ini memperkirakan seberapa baik persamaan garis lurus atau regresi linear mewakili titik data yang tersebar dan diplot pada garis XY. Nah, kemudian untuk korelasi sendiri itu ada korelasi Pearson product moment. Itu ya yang umum digunakan itu korelasi Pearson, tapi ada juga korelasi yang lain. Nah, ini digunakan untuk mencari arah dan kekuatan hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Kemudian rumusnya korelasi Pearson ini ada dua, sebenarnya bukan dua, ini sama. Bisa dituliskan yang pertama seperti ini, di mana ini variabel X-nya, I-nya itu berjalan dari 1 sampai N ya. Kemudian X bar ini merupakan rata-rata dari variabel X. Kemudian Y-nya, YI, ini juga berjalan atau datanya. Kemudian Y bar-nya ini merupakan rata-rata dari variabel Y. Oke, bisa juga dengan seperti ini, sama saja. Kemudian, nah di sini ada contoh untuk menghitung koefisien korelasi. Di sini ada datanya, data konsentrasi dan absorbansi. Jadi yang variabel X-nya itu konsentrasi, kemudian variabel Y-nya itu absorbansi. Di sini data-datanya, kemudian kita cari rata-rata dari X-nya dan rata-rata dari Y-nya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita hitung X min X bar, kemudian dibuat tabel di sebelahnya, kemudian X min X bar dikuadratkan, kemudian dikasih kolom lagi di sebelahnya, kemudian dihitung jumlahnya. Kemudian di sini Y min Y bar, ini Y min Y bar kuadrat, kemudian totalnya, kemudian perkalian dari X min X bar dikali Y min Y bar. Ini akan diarahkan ke rumus Pearson yang tadi. Nah, ini dimasukkan, kalau sudah semua tinggal dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh koefisien korelasi R yaitu 0,971. Ini mendekati 1 ya. Nah, kalau menggunakan Excel itu kita tinggal memasukkan ini. Rumus fungsi sama dengan korel, kemudian ini kolomnya ya, kemudian ini juga kolom dari B baris 4 sampai 7 ya di sini. Kemudian kolom yang kedua absorbansi yaitu C dari baris ke-4 sampai baris ke-7. Nah, diperoleh koefisien korelasinya sama yaitu 0,971. Nah, ini untuk langkah-langkah yang tadi. Langkah-langkah untuk di Excel. Nah, selanjutnya koefisien determinasi. Ini simbolnya itu R kuadrat atau R pangkat 2. Ini X dikatakan mempengaruhi Y jika berubahnya nilai X itu akan menyebabkan perubahan nilai Y. Jadi X-nya itu mempengaruhi nilai
Y. Namun naik turunnya Y ini sedemikian rupa sehingga nilai Y-nya itu bervariasi, tidak semata-mata disebabkan oleh X karena masih ada faktor lain yang menyebabkannya. Jadi tidak hanya X saja yang mempengaruhi nilai Y, tapi ada faktor yang lain yang mempengaruhi naik turunnya Y. Ya. Oke, jadi untuk mengetahui berapa besar kontribusi dari X terhadap naik turunnya nilai Y, maka dihitung dengan koefisien penentuan atau koefisien determinasi. Nah, ada catatan di sini, jika variabel 1 dan 2 saling bebas, maka R-nya sama dengan 0. Artinya tidak ada hubungan ya. Namun jika R-nya sama dengan 0, ini juga belum tentu saling bebas 100%, karena mungkin variabel tersebut tidak saling bebas namun tidak berhubungan. Oke, kemudian korelasi ini tidak bisa digunakan untuk melihat hubungan kausalitas. Oke, kemudian, nah ini bila koefisien korelasinya itu negatif 1 atau korelasi negatif sempurna, ini artinya bahwa terjadi hubungan bertolak belakang antara variabel X dan variabel Y. Bila variabel X naik, maka variabel Y turun, jelas turun, karena ini negatif, korelasi negatif sempurna. Nah, kalau R-nya sama dengan 1, itu artinya korelasi positif sempurna. Ya. Jadi variabel X-nya naik, maka variabel Y-nya juga naik. Nah, ini tingkat korelasi atau hubungan ya. Ini dari 0 sampai 0,199 itu hubungannya sangat lemah. Kemudian dari 0,2 sampai 0,399 ini lemah. Kemudian 0,4 sampai 0,599 ini cukup. Kemudian 0,6 sampai 0,799 kuat. Kemudian 0,8 sampai 0,1 ini sangat kuat. Ya, ini harusnya ini 1 yang mendekati 1. Ini bukan 0,1 ya. Ini, mohon maaf, ini harusnya 0,8 sampai 1. Artinya sangat kuat. Kemudian untuk langkah-langkah uji statistiknya, misalkan nih ada hipotesis H0-nya tidak terdapat hubungan antara durasi penayangan iklan dengan tingkat penjualan produk. Artinya mu1 itu sama dengan mu2, jadi tidak mempengaruhi ya. Nah, kalau HA-nya, hipotesis alternatifnya itu ada hubungan antara durasi penayangan iklan dengan tingkat penjualan produk, atau mu1 itu tidak sama dengan mu2. Nah, ini hipotesisnya. Kemudian yang kedua, tingkat kesalahannya, alfanya tentukan dulu berapa. Kemudian kaidah pengujiannya, jika T hitungnya itu kurang dari sama dengan T tabel atau lebih dari sama dengan min T tabel, maka H0-nya diterima. Kemudian jika sebaliknya, maka H0-nya ditolak. Ya. Kemudian ini untuk dua sisi, jangan lupa alfanya itu dibagi dengan 2, yaitu 0,025. Kemudian untuk T tabelnya dicari pada tabel distribusi T. Nah, selanjutnya karena ada kaitannya ya, regresi dan korelasi, kita cari perbedaannya, perbedaan analisis korelasi dan regresi. Analisis regresi kan kemarin sudah dibahas tuh, analisis regresi sederhana. Nah, ini bedanya apa? Kalau regresi, analisis korelasi itu tujuannya itu mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih, sedangkan tujuan analisis regresi itu memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada tersebut ya. Jadi analisis yang lebih lanjut setelah analisis korelasi. Jadi kalau korelasi itu cuma mengetahui ada tidak hubungannya ya. Nah, kalau analisis regresi itu seberapa jauh hubungan antara variabel tersebut. Oke, selanjutnya ini untuk analisis regresi itu
merupakan sebuah proses statistik untuk mengestimasi hubungan antara dua variabel kuantitatif atau lebih dan digunakan untuk melakukan peramalan. Nah, yang tadi seperti disebutkan sebelumnya, seberapa jauh sih pengaruhnya? Nah, itu. Contohnya itu, misalkan ingin mengetahui hubungan antara pengeluaran untuk iklan dengan banyaknya penjualan. Maka, dengan mengetahui pengeluaran untuk iklan, maka seseorang itu dapat memprediksi banyaknya penjualan. Kemudian untuk korelasi, itu merupakan alat statistik untuk mengetahui besarnya hubungan atau keeratan hubungan antara dua variabel, ya. Di sini contohnya pendidikan kepala rumah tangga terhadap status kemiskinan. Ini ada hubungannya tidak ya? Nah, seperti itu. Kemudian hubungannya positif atau negatif tergantung tanda yang dihasilkan. Nah, kemudian korelasinya itu berkisar dari min 1 sampai 1. Semakin dekat 1 atau min 1, maka semakin kuat hubungan antara dua variabel, ya. Entah itu hubungannya positif atau negatif. Jika mendekati 0, maka kedua variabel tidak ada hubungan sama sekali atau hubungannya lemah. Nah, ini untuk mengulang kembali dari analisis regresi yang kemarin, ya. Ini analisis regresi itu digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih, ya, di mana X-nya itu merupakan variabel bebas, independen, atau yang mempengaruhi, atau nilai prediktor. Ini biasanya di sumbu horizontal. Kemudian yang variabel tak bebas atau dependen atau variabel yang dipengaruhi atau nilai terikat itu yang disimbolkan dengan Y atau pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Ya. Kemudian Y ini juga merupakan respon dalam penelitian yang diukur akibat perlakuan dari variabel X. Nah, ini persamaan regresi yang kemarin diulang lagi, Y sama dengan A plus BX, ya. Oke. Kemudian ini tujuan regresi linear untuk melihat hubungan seberapa jauh hubungannya antara dua variabel atau lebih, ya. Sini Y sama dengan A plus BX, di mana A-nya itu konstanta, B-nya itu koefisien regresi. Oke.